Nama Tante Lala belakangan ini viral di jagat media sosial khususnya TikTok. Pertama kali dirinya terkenal saat mengunggah sedang mengajari anaknya menghafal Pancasila. Gaya kocak saat marah Tante Lala justru jadi daya tarik tersendiri. Karena itu, setiap kali melakukan live, penonton Tante Lala bisa mencapai jutaan. Jadi jangan heran, penghasilan wanita kelahiran tahun 1995 itu bisa mencapai ratusan juta dalam satu bulan. Ya pokoknya lewat dari 500 rupiah, juta, lah, kata Tante Lala dikutip dari tayangan Pagi-Pagi Ambyar, Trans TV. Berkat kerja kerasnya, Tante Lala bahkan kini sudah bisa membeli mobil secara tunai. Cash, itu 270 juta rupiah. Alhamdulillah 2 minggu lebih enggak sampai, bisa beli mobil, ucap Tante Lala. Mengenai penghasilannya yang mencapai ratusan juta dalam sebulan, Tante Lala menjelaskan dari mana saja asalnya. Menurut pengakuan Tante Lala, nominal ratusan juta yang berhasil dikumpulkannya itu berasal dari gift penonton saat live, komisi penjual juga endorse. Disaldokan banyak sekali, pas Tante Lala live banyak yang kasih gift, setiap 2 hari 14 juta rupiah saya dapat dari TokTok, ujarnya. Ada komisi-komisi dari penjual, ada biaya dari owner yang endorse Tante Lala, jadi alhamdulillah terkumpul rapi dan bisa beli mobil, lanjut Tante Lala. Jangan heran dengan penghasilan Tante Lala, karena ternyata dalam satu kali live, Tante Lala mempromosikan 5 jenis produk dari merek yang berbeda. Sekali Tante Lala live ada 5 brand, tapi 5 brand itu tidak dicampur, ada fashion, skincare, Tante Lala live tidak dikasih produk yang sama, kata Tante Lala. Meskipun dengan cara promosi unik, yaitu marah-marah, bahkan pemilik produk pun bisa kena marah, tapi live Tante Lala selalu ditunggu karena dianggap menghibur. Sebelum terjun ke TikTok, pemilik nama asli Nurlela Yusuf itu awalnya berjualan nasi kuning juga menjadi ojek online. Tante Lala pertama kali viral di TikTok karena kontennya saat sedang memarahi Rafa, putranya yang tidak hafal Pancasila. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.